Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita dapat bonus nih podcast pagi CV pagi ini. King, monitor. Halo. Mengas, Bang. Oke. Gimana, King? Sudah bisa membahasakan emosinya? Kayak guru ngoyo. Iki ana murid itu gak pinter-pinter ya opo iki? Oke. Kemarin merasa terdolimi, Kang. Merasa terdolimi, kena tilang polisi padahal dia yang salah. Sama Israel. Polisi, ketilang polisi. Iya, polisi Israel. Enggak, Atau Bang. Cina. Ya kemarin saya kena tilang. Salah saya memang. Cuma perasaannya marah juga gitu kan. Oh ngono ae tilang rek mbok yo ditolerir opo. Aku yo gak tahu nglakoni kesalahan. Ketemu. Itu, Bang. Atau yang api gak disonding ya, King ya. Itu kesalahan dikit kena kartu merah. Nah iya, titik lo kan enggak mengakibatkan apa namanya cedera orang, enggak merugikan orang lain lah, yo gak nabrak, yo gak nyerempet. Ya. Jadi King definisinya kalau kesalahan itu berarti kekerasan ya. Mengakibatkan. Padahal yang lebih ini itu kekejaman, melanggar aturan itu kejam. Yo memang Bang salah ya, ngaku salah, saya salah. Mbok yo saya minta apa? Peringatan ya. Toleransi apa Pak lo gak duwe aku Pak kosong. Tak dudono mbek aku gojek oleh papat Pak. Wis gak iso. Tapi ujunge jaluk damai, wis gak usah damai Pak. Aku sidang ae. Ternyata jarene Mas Kam sidang iku ruwet. Aduh ngene. Ini apa namanya pikiran itu ngajak ngomong. Kon wingi lho apa Kak? Melas-melas maneh. Kurang melas awakmu iku. Kok telepon kancamu Polda apa? Senengane lho dimelasi wong iki heran. Hah? Cek senenge sih dimelasi wong iku lho. Iya, itu salah satu masalah saya itu. Saya senang dimelasi orang. Disantuni ya. Dimelasi orang senang saya. Iya. Oke. Ya, ada apa dengan jiwa saya kita pindah tilang ya tuh. Ya itu apa namanya? Saya juga pernah dulu kena tilang di Ciamis. Saya pernah dulu bawa barang fitness itu loh. Diperiksa mobilnya. Wah, kan alias supirnya itu. Alias supirnya itu, wah pokoknya bertengkar gitu ya. Bertengkar. Terus kalian lihat gitu, sengaja. Kalian lihat dari kaca. Alasannya banyak orang sini gitu ya. Aku orang sini. Melanggar marka atau apa, Kang? Yo salah masuk jalur. Iya, marka podo mek King. Salah masuk jalur. Kita liatin gitu. Terus kemudian tuh apa namanya? Kalau tilang kan kita kan orang Jakarta ya. Waduh. Ke Ciamis repot iki. Akhirnya waktu itu kan tilangnya 600. Tilangnya 600. Kak, Bang. Gimana? Cucui. Iku lek diurus gak sampai 100 kok. Yos. Hukuman terberat memang segitu. Nah iya. Cuma kan kalau ditilang kan kita nunggu sidangnya di Ciamis. Iya, ribet ngurusnya memang. Dari Jakarta. Habis bensin itu.
habis tol bisa 2 juta itu. Sama makan-makannya gitu ya. Seperti itu. Akhirnya waktu itu saya polisinya itu minta 200. Waktu itu saya enggak, waktu itu kan sudah mulai ada sistem transfer ke BRI gitu. Iya. Ya, saya gini aja Pak, saya mau transfer aja ke BRI. Lah di daerah itu enggak ada BRI, Pak. Daerah Ciamis. Aduh, akhirnya ya saya nggak mau saya maunya itu transfer gitu. 600 nggak apa-apa, masuk negara ini negara saya sendiri loh. Benar. Saya punya makom kewarganegaraan. Saya punya makom warga negara. Aku nggak merasa rugi transfer ke ke negara aku sendiri kok. Aku nggak punya cita-cita mendirikan negara lain di luar negara ini. Jadi ini negaraku sendiri dan karena ya nggak apa-apa kalau transfer ke negara aku nggak apa-apa berapapun kalau mampu saya mau kalau ya kan. Yang agak berat itu saya kalau 200 saya nggak mau. Jadi statusnya masuk negara apa enggak gitu. Kayak oknum. Akhir lama saya itu mencari alasan biar saya mau bayar. Bukannya nggak mau bayar. Tetapi mencari alasan yang benar gitu loh. Untuk mengeluarkan uang itu. Apa? Dasarnya itu apa? Aku kasih dia ini. Kok pasalnya 600, maksimal kan 600 enggak apa-apa. Iya. Dia kok mintanya 200 gitu. Bingung saya. Kalau dia minta 600 saya mau. Tanyatin itu untuk negara, terserah dia kalau dia mau pakai gitu. Lama saya itu mikir apa Mas, ntar dulu gitu. Saya nggak mau ngeluarin uang dengan kemarahan. Karena pada akhirnya uang ini juga akan keluar kan ini. Saya lagi berusaha mencari untuk untuk alasan bagi diri saya gitu loh. Kalau soal uangnya saya nggak masalah. Tapi soal alasan kenapa uang itu harus saya keluarkan gitu. Ya salah ya saya akui, udah salah udah. Saya nggak jadi itu jadi ngobrol sama polisinya gitu. Pak itu saya nggak persoalkan, saya memang salah. Dan saya mau kalau nyari BRI saya mau ke BRI gitu. Kan sini jauh BRI harus. Jadi ini saya lagi mikir gitu. Saya lagi mikir, kenapa saya harus serahin ke Bapak gitu ya. Cuman 200, kalau minta 600 tadi saya mau gitu. Ya udah 600 aja ya, enggak udah tahu sekarang. Jadi ngakak gitu ya. Jadi ngakak sama polisinya gitu. Gitu ya. Saya kan punya hak untuk memberikan makna terbaik gitu loh. Saya nggak mau Pak Bapak terima uang saya sambil marah-marah, itu nggak mau saya mesti harus menemukan makna dulu gitu. Akhirnya itu nemu ya wes tak titipin dia 200, anggap saja dia ini habis privatin saya, jadi tak anggap gitu, jadi itu harga privat. Ngajarin saya tentang marka jalan dan wilayah, udah tahu. Oh ini udah apa 200 nggak apa-apa lah. Maknanya ini grup privat. Tamanai grup privat udahlah. Biar dia juga nggak dosa. Ya kan? Saya diprivati. Sampai sekarang itu jalan itu saya ingat gitu. Sampai sekarang kalau lewat Ciamis itu saya ini jalan itu, saya cari gitu. Oh itu sama Nusa Trawisana gitu. Saya pernah dapat makna, ada kenangan indah. Saya pernah punya grup privat di situ itu.
Saya jadiin guru aja, wes. Saya angkat jadi guru. Ya kan? Ya, saya menggunakan fasilitas negara yang tidak pernah dikursusin ya tuh. Make-make aja. Ya lumayan ini 200. Ada guru privat. Bahagia saya ngeluarin ke dia juga. Mas, ini aku udah tahu ini nih. Tanggap aja sampean guru privat saya. Ngakak dia. Kak disusui Kang. Biasanya dibalik Mas Paro Kang. Enggak, udah dia juga mau ini. Enggak, Kak, ini udah saya udah ketemu ini guru privat. Boleh dipakai ngopi-ngopi. Boleh. Dari saya itu udah. Enggak usah pakai surat. Nah, ini udah ini memang. Akhirnya makasih ya Mas. Pelukan malah. Dia mau jadi nggak enak gitu. Enggak. Udah keluar karunianya, makomnya udah turun. Saya jadiin grup privat saya gitu. Wes, nanti kalau ada apa-apa lagi hubungi saya ya. Di sini aman pokoknya. Kalau kamu ada apa-apa di sini hubungi saya aja. Wes, punya guru. Ya itu loh kayak gini. Ya, jadiin guru. Jadi melasi ya. Nanti nggak terima punya murid melas. Kacau. Jadi saya kalau ketemu itu enggak takut, tak jadiin guru aja lagi. Tak jadiin guru. Itu apa ya? Akhirnya kan nggak dongkol. Jadi kita nggak mengalami keterpisahan dan rasa asing dengan manusia itu. Seperti itu. Jadi yang harus dalam setiap perjumpaan dengan manusia yang harus disembuhkan itu adalah rasa keterpisahan dan saling asing. Bayar 200.000 untuk menyembuhkan itu murah sekali. Itu murah sekali. Sangat murah itu. Jadi itu menunjukkan bahwa King punya rasa keterpisahan dan saling asing dengan banyak manusia. Makom terbalik kan itu ya. Makom terbalik itu rasa keterpisahan, berbeda dan rasa asing dengan yang lain. Makanya saya juga saya ini terus ya. Saya juga sampai mikir gitu. Wah, ada orang beragama memusuhi manusia lain. Ya apa agama itu? Agama kan mengajarkan makom satu jiwa yang satu. Manunggal. Kan di agama kan gitu ya. Di Quran tuh jiwa yang satu makomnya tuh. Kok bisa kita punya rasa keterpisahan? Rasa berbeda dan saling asing. Bahkan ingin membunuh itu loh. Itu kan enggak. Makomnya di mana ini? Saya kadang-kadang itu mau teriak ada Allah itu. Oh, ini kamu bapak agamanya siapa sih? Kok nggak ada rasa makomnya itu loh? Kamu itu bawa agamanya siapa gitu? Kalau agamanya Nabi itu rasa makom tuh diutamakan dulu. Makom sebagai yang satu itu. Itu kan hal yang paling basic ya. Apa sih keunggulan agama? Agama itu menjelaskan tentang jiwa yang satu itu. Makom jiwa yang satu. Makom manunggal dengan seluruh makhluk. Itu kan diktum yang paling basic dari agama yang belum ada di dalam ilmu-ilmu yang lain gitu. Kalau itu saja tidak duduk kita di situ di ayat itu terus ngapain? Pamer apa gitu? Pamer dalil, pamer status, pamer surga.
kritik terus gitu saya. Karena ini nggak benar ini dalam pandangan makom gitu ya. Saya akhirnya itu saya bertanya, apa saya ini salah masuk Islam ya? Soalnya guru saya itu ngajarin Islam yang bermakom. Ya, tapi yang lain kok apa saya ini salah masuk Islam? Apa saya ini salah masuk Islam apa gitu ya? Kok berbeda dengan yang lain tuh? Paling mendasar tuh di area agama diktumnya itu jiwa yang satu kan. Bermakom dengan seluruh makhluk, manunggal. Jadi saya tuh bingung, apa saya ini bukan Islam kali ya? Karena yang banyak itu kok berbeda dengan yang diajarkan Mbah. Saya ini karena minoritas pada akhirnya kan, minoritas. Ini saya berarti yang salah. Ini bukan Islam berarti agama saya. Kalau gambaran Islamnya adalah yang itu, yang saya temui itu. Saya menjadi meragu itu. Ini saya Islam apa enggak gitu. Karena kok jadi minoritas. Itu saya bingung gitu. Ini saya Islam apa bukan gitu. Kalau ukurannya adalah Islam yang saya temui itu. Saya bukan Islam kalau begitu karena perbedaannya sangat mendasar. Satu bermakom, satu enggak. Satu diajarin bermakom, satu enggak gitu ya. Satunya teduh, satunya nuduh. Ya kan? Satunya nuduh, bingung saya. Ini saya yang salah deh. Soalnya kalau ya, tapi kalau saya yang salah terus gimana gitu. Ya ini persoalan-persoalan saya ya dengan sesama Islam itu belum selesai. Ini yang benar yang mana sebenarnya? Saya juga nggak begitu keras bahwa saya yang benar, enggak. Yang sampai salah. Tapi di dalam pengalaman keberagaman itu ya saya merasa teduh aja gitu. Maksudnya itu enggak ada permusuhan. Pokoknya satu jiwa gitu ya. Punya makom kemanusiaan. Punya makom kemakhlukan gitu ya. Seperti itu. Ya terasing betul dengan yang lain gitu. Mau menceritakan kayak begitu rasanya mungkin diterima. Kamu terlalu lebay. Padahal kan yang paling mendak, apa sih perbedaan antara, kan begini, dimensi 3, dimensi 4, dan dimensi 5. Ya. Ini soal makom. Ketilang polisi ya jadi bahasan makom. Masya Allah. Ketilang polisi. Ini mestinya menjadi pelajaran warga negara yang bermakom. Biar kalau presidennya terpilih, ya gitu presidenmu. Saya nggak terima lah, kamu nggak bermakom. Dimensi 3 itu, ya kan berbeda dan asing. Dimensi keempat, berbeda dan satu geng. Semalam itu di Bocah Muflihun diperagakan ini. Ada perkelahian antara anak-anak gitu ya, dan satu orang melawan satu geng. Di kelas Bocah Muflihun. Mereka memperagakan ini, wah luar biasa. Nah, ini semalam ya kelasnya itu. Mana ini? Nggak muncul sih. Tadi malam gitu ya. Ada peragaan. Nah ini semalam tuh.
Dimensi 3 dan dimensi 4. Nah ini bersalaman ini, hadap-hadapan pokoknya. Gimana ini? Mau berbeda dan saling asing dan berbeda tapi satu geng gitu ya. Ada jiwa korsa. Mereka berkelahi ini satu. Yang satu geng ini yang warna biru, dia punya geng. Karena kecil, dia punya geng ya. Tatapan matanya itu loh. Oh, ini tadi yang mau saya belajar. Sementara yang baju oranye ini dia sendiri. Sendiri. Tapi kan besar ya, besar. Ini seru ini semalam. Habis gencatan senjata dan deklarasi damai dibagi-bagiin susu. Ternyata damai itu indah gitu ya. Seru ini semalam nih. Kelas bocah muflihun. Tuh. Jangan sampai anak-anak itu belajar agama yang diajarin langsung hukum sosiologis. Nah itu nanti nggak bermakom nanti. Dia mesti diajarkan dulu bermakom dulu, ya, satu jiwa. Kalau ini terhubung, connecting dengan dia bermakom. Bermakom itu kita kami. Jangan sampai kita ngajarin agama lupa dasarnya ini loh, dasar jiwanya itu kita kami. Itu ngapung aja, apa ngelayang-layang aja itu. Tidak membumi. Itu hanya ide-ide saja. Agama itu bukan ide-ide. Dia adalah cara pandangan hidup dan sekaligus cara hidup gitu. Jangan sampai kita hanya membawa agama itu hanya pandangan hidup, tapi cara hidupnya tidak diterangkan gitu ya. Kan lucu itu, habis ngomongin rahmatan lil alamin, tapi habis itu berdebat, berkelahi. Lu cara hidupnya nggak cocok dengan pandangan hidupnya. Nggak bermakom itu. Jadi bermakom itu ya pandangan hidupnya, ya cara hidupnya. Jadi paling nggak tahu distingsinya. Dimensi 3, dimensi 4 dengan dimensi 5. Berbeda dan asing, berbeda dan satu geng, dan bermakom kita kami. Jadi itu semalam tuh dinamika di kelas bocah muflihun ya, terperagakan gitu, berbeda dan asing sendirian ya, berbeda dan satu geng. Nah, itu pelajaran besar itu, diterangkan. Terangkan. Nah ini bersidang mereka ini. Bisa mau transendensi enggak ini? Kita kami. Ada yang transendensi kita kami sambil pelukan, ada yang hanya komitmen saja, belum salaman. Itu. Tapi paling enggak udah transenden walaupun belum utuh. Belum mau salaman, belum mau salaman enggak ya? Enggak mau salaman. Jadi ternyata di situ kita lihat progresifnya. Yang pertama itu hanya ikrar saja dulu, kemudian bisa salaman, bisa pelukan, bisa makan bareng, itu tuh progresif transendensinya ya. Seperti itu. Kalau yang biru ini mau dia pelukan. Hebat-hebat ini. Peragaan peta kesadaran. Berbeda dan satu geng. Bisa bubar ini geng ini. Jadi itu King ya. Jadi Pak, setidaknya itu gini. Kalau kita bermakom kita kami, beban psikologi kita itu enggak ada. Karena semuanya saya. Beban psikologinya enggak ada. Kalau yang tadi itu wes ditilang, muring-muring, gula darah turun, ya rugi. Rugi.
Iya, bocah muflihun itu kecil-kecil, tapi pintar-pintar gitu ya. Pintar-pintar. Tuh. Yang paling kecil 5 tahun. Program apa namanya? Anak-anak dan spiritualitas. Ya, dari kelas anak-anak semalam itu ini jadi materi pagi. Jadi materi pagi ini itu materinya bocah muflihun. Materinya bocah muflihun tadi malam. Ternyata juga terjadi pada king konflik itu. Kita masih anak-anak nih, Bang. Jadi yang gimana? Berarti saya masih anak-anak nih. Ya, bab jiwanya masih jiwanya Alvin. Tapi itulah uniknya kesadaran itu. Dia tidak membedakan manusia dari tanggal lahirnya. Ini saya kira ini perlu ini lebih banyak lagi ruang-ruang pengajaran cabang dari bocah muflihun ini. Anak-anak bayangkan mereka tidur dengan membawa rasa marah, rasa dendam. Kayak apa kualitas tidurnya itu? Ya kan? Kayak apa? Itu harus tiap hari itu wah, harus banyak TK bocah muflihun. Tapi TK-nya bukannya malam hari, pas mau tidur begitu kumpulin. Gimana level joy kalian hari ini? Nggak ada joy-joyan, saya pengen bunuh orang. Wah. Ya, anak-anak itu yang perlu dijaga itu di akhir waktu aktivitas mereka gitu kan. Apakah mereka tidur dengan perasaan stres atau tidur dengan perasaan joy? Itu yang kemudian itu membuat anak-anak melihat kehidupan ini sebagai taman surga, bukan rumah hantu. Ya, jangan sampai pantas ya anak-anak sekarang pada di rumah. Pantas anak-anak nggak pada di rumah hantu. Rumah hantu itu lebih enak dia masuk ke dunia maya anak-anak itu. Di dunia maya itu nggak ada kekuasaan. Di dunia maya itu nggak ada kekuasaan. Makanya anak-anak lebih betah di game, karena di situ walaupun itu tidak nyata, setidaknya nggak ada kekuasaan di situ. Ada kebebasan semu, tapi kebebasan di dunia maya. Kuotanya habis, ketemu lagi serigala, kekuasaan. Seperti itu. Ya. Ya, di game anak-anak itu punya kendali. Tapi di situ belajar mengendalikan dunia maya. Akhirnya nanti bisa-bisa itu nikah online. Ya, ini saya membayangkan ya dari kisah semalam. Itu ya dunia anak-anak ya memperagakan 3-4 itu. Tugas orang tua mestinya
keadaan itu ditransendensikan ya. Jadi dalam peragaan langsung nilai, jadi anak-anak itu ya tidur dengan perasaan utuh kembali, tidak ada musuh, konflik selesai gitu ya. Dan mereka besok memulai hari baru dengan stok emosi yang baru, tidak dengan minus utang kemarin. Nah ini mereka tidur bawa susu. Iya. Surga benar ini. Diajar sebelum tidur, suruh tidur. Ya. Hah? Biasanya malah diajar sebelum tidur, suruh tidur, mau tidur. Nah ini mereka ini Joy. Saya lihat anak-anak itu kurang, sekolah banyak tapi tidak ada yang menyelesaikan hal-hal yang paling mendasar yang mereka alami dalam kehidupan mereka gitu. Anak-anak belajar tentang surga, apa surga itu? Belajar tentang fisika, enggak nyata. Hal-hal yang tidak nyata. Yang ini lucu banget ini. Lucu banget. 1 5 tahun, satunya umur berapa ya? Satunya kelas 5 SD gitu ya. Karena 5 tahun dia akhirnya nggak mungkin saya bisa lawan nih, bikin geng. Jadi yang kecil itu ya pintar berstrategi, kalau nggak bisa dihadapi sendiri, dihadapi beramai-ramai. Nyari koalisi, pintar politik ini yang biru ini. Dia nyari koalisi. Jadi itu ya, jadi usahakan tuh perasaan berbeda dan asing itu larut lah. Apalagi berbeda dan satu geng. Agama-agama cenderung berbeda dan satu geng. Saya lihat peragaan sosialnya itu. Kalau satu geng itu ya Allah kencang sekali. Ya, berbeda dan satu geng itu Indonesia itu wataknya seperti itu ya, masih seperti belum bisa ke kita kami. Berarti kan belum berkesadaran agama. Agama itu kan kita kami itu jiwa yang satu. Kalau masih satu geng tuh ya masih jauh. Seperti itu. Jadi namanya itu ego sektoral ini ya, kalau di pemerintahan. Ego sektoralnya masih kuat. Tidak integratif. Kampus-kampus juga begitu ya. Ego sektoral juga masih kuat gitu. Itu dulu ya pagi ini. Itu dulu. Jadi sebenarnya apa namanya? Persoalan ketegangan sehari-hari itu karena makom terbalik ya. Makom terbalik itu pengertiannya berbeda dan asing dan berbeda dan satu geng. Kalau dia makomnya tidak terbalik, maka dia kita kami. Kita kami. Ngoten nggih, King? Siap, Master. Jadi itu kan sebenarnya definisi dari silaturahmi, memperluas kita kami. Kan definisi silaturahmi itu kan memperluas kita kami. Terima kasih. Jadi polisi jangan dimusuhin. Kayak jatuh cinta kan kalau ketemu polisi. Jangan dimusuhin polisi, itu simbol dari Negara. diri kita, negara kita gitu. Simbol kesewenang-wenangan itu, Bang. Nah itu dia, karena udah paradigma berbeda dan saling asing.
Wingi dhewe sing idene rimbu-rimbu ya, Bang. Bukan kaget ngono ya. Biasanya saya langsung ya hari-hari. Begitu aku masuk muncul woi Bapak. Prank ya? Iya Pak, saya salah memang Pak. Jadi itu ada semacam ini juga loh itu. Ada semacam apa? Semacam stigma yang dibangun oleh masyarakat terhadap aparat pemerintah. Itu kan dirinya sendiri. Itu menunjukkan keterpisahan dengan dirinya sendiri itu. Saya pernah dikatakan mahasiswa TAI sama oknum Kapol. Ya itulah makom kita gitu ya. Pokoknya saya kalau ditilang cium tangan dulu ke polisi. Nah. Oh iya cium tangan saya. Hormatin dulu makom kita kan di situ. Oh, ketemu polisi saya ditilang cium tangan dulu. Apa mau cium tangan? Jadinya begitu kan? Ya, cium tangan itu untuk paling tidak kita menghilangkan pride. Jangan merasa ini cium, itu kan tradisi pondokan itu. Ketemu ya cium tangan gitu. Habis cium tangan salam tempel. Dua. Saya belum pernah ketemu poluan gitu ya. Wah, polwan, Mbak. Lagi satu sama. Cium tangan salam tempel. Tepuk tangannya semacam dewe kan polwan. Itu perlu, jadi jangan menuntut orang lain untuk tidak terpisah. Kita itu yang kalau dalam bermakom tuh yang tampak itu adalah cermin dari cara kita bermakom. Yang tampak itu adalah cermin dari cara kita bermakom. Jadi kalau kita bilang simbol, ya itulah cara kita bermakom itu ya seperti itu. Dia melihat kita sebagai ini ya cara dia bermakom, tapi saya tidak mau mengurusin cara dia bermakom. Saya akan memperagakan cara saya bermakom gitu ya. Ngapain aku ngurusin cara dia bermakom? Itu kan kesadarannya dia gitu. Iya. Oke lah, ini udah ditungguin di kelas sebelah. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak usah bermakom biar kacau dunia ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman-teman, jangan lupa ya diajak pasangannya untuk ikut atau paling enggak dikasih rekamannya lah biar bisa belajar bareng ya. Biar sejalan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.